Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi part A, short conversations. There will be three short dialogues between two people, man and woman, and followed by a person called narrator. We will question about the dialogues presented, and this is the easiest part of the listening, which offers the biggest chance to score. Jadi, ada 30 dialog pendek ya, antara dua orang, cowok, cewek, cewek atau cowok ya. Dan ada satu orang lagi yang membacakan pertanyaannya ya. Oke. Nah, di dalam eh, tes PBT, paper based test, ITP yang paper based test, itu sudah dituliskan naratornya itu. Jadi what does the man mean, what does the woman imply, itu sudah dituliskan ya. Pertanyaannya memang diucapkan oleh narator dan sudah dituliskan di textbooknya masing-masing, pertanyaan nomor ya. Tetapi kalau untuk untuk online itu tidak dituliskan gitu ya. Jadi di online itu percakapannya berjalan ya. Terus sama satu ini satu satu soal nomor satu yang ada di layar kalian, terus ada pilihan jawabannya gitu ya. Dan kalian diminta untuk menjawab yang waktunya 12 detik untuk mengklik. Itu kalau untuk online ya gitu. Jadi satu-satu keluarnya untuk online ya, satu-satu keluarnya. Number one keluar, lanjut number two keluar lagi gitu. Jadi harus cepat klik sebelum nomor dua, karena nanti hilang. Kalau nggak gitu, nanti sudah skip ke nomor berikutnya. Dan kalian akan nggak bisa menjawab lagi. Ya, oke. Lanjut. Procedures for the part A, short conversations. Jadi tata cara untuk mengerjakan part A di sini sebenarnya skillnya ada 17 ya untuk part A itu. Ada 17, tetapi saya akan beri kalian skill yang paling penting. Jadi sebelum tes pertama hari Sabtu ya, tes pertama, saya akan beri kalian skill yang paling banyak keluarnya, yaitu skill 1, skill 2, skill 3, skill 4. Okay. In this part, there are some important skills which will be explained below. Jadi skill pertama adalah focus on the second line. Ya, jadi kalian fokus di second line. Maksudnya apa? Jadi ada first line orang pertama dan second line orang kedua. Orang pertama biasanya bertanya sesuatu atau ngomong sesuatu ya, biasanya topik sih ya, memberi topik, dan orang kedua akan merespon. Nah, kalian sebaiknya kalau bisa pahami percakapan itu. Tetapi kalau kalian nggak bisa, kalian cukup eh, apa namanya, santai saja, cukup tenang, dan kalian fokus di second line atau orang kedua. Kenapa? Karena second line itu adalah jawaban sekitar eh, 80%-an. Jadi gak usah khawatir kalau kalian belum paham tentang apa yang dikatakan orang pertama. Kalian masih punya senjata second line untuk menjawabnya. Jadi kira-kira 80%-an nanti ya, lebih dari 80% jawabannya itu ada di second line itu. Tapi alangkah baiknya kalian bisa memahami apa yang dikatakan itu ya. Dan ada dua cara ya, ada dua cara. Cara pertama adalah kalian fokus pada listening tanpa melihat jawabannya. Jadi kalian entah memejamkan mata, entah melihat ke depan dan fokus pada listening saja. Gitu ya. Tuh. Dan setelah kalian eh, memahami apa yang dikatakan kedua orang itu, ya, yang mereka omongin, kalian eh,
cari jawabannya yang sesuai dengan apa yang mereka omongin itu. Gitu. Nah, cara yang kedua adalah kalian mendengarkan sambil melihat jawabannya. Gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti kalian melihat jawabannya, akhirnya listening kalian kalah dengan mata kalian. Nah, itu yang perlu di dikontrol ya, dikendali. Kalau saya sendiri lebih suka listening 100%, mendengarkan apa yang mereka maksud, lalu mencari jawabannya di multiple choice-nya itu. Ya, oke. Gitu. Terus skill 2 adalah answer with synonyms. Jadi jawab dengan sinonim. Nah, yang saya maksud tadi adalah setelah saya mendapatkan apa yang mereka katakan, saya akan cari jawabannya dengan sinonim. Karena nggak mungkin jawabannya itu sama persis. Maksudnya eh, nggak meninggalkan satu kata pun dan jawabannya persis kayak itu. Nggak. Pasti jawabannya menggunakan sinonim. Gitu. Jadi kalian harus cari jawaban yang mengandung sinonim dari apa yang mereka katakan itu atau sinonim sinonim di second line itu ya. Jadi atau kalian paraphrase, biasanya anak kuliah itu sudah mengenal paraphrase ya. Hmm, ini ya, jadi kalian paraphrase jawabannya pasti seperti itu. Terus skill 3 adalah avoid similar sounds, jadi hindari suara yang mirip. Kalian kalau menemukan, hindari apa, menemukan eh, apa yang mereka katakan, misalnya hard seperti ini ya, maksudnya anggap aja seperti ini, terus kalian nanti di multiple choice akan menjawab hard seperti ini ya, pasti salah, pasti salah gitu ya. Jadi hindari suara yang mirip. Itu kalau kalian nggak paham apa yang mereka katakan, kalian masih punya senjata, punya eh, jawaban. Hindari suara yang mirip. Dan yang keempat adalah draw conclusion about who, what, where. Dalam real test itu yang sering muncul adalah what dan where ini. Yang who jarang sih, tapi ya kita harus pahami juga ya. Udah. Oke. Kita coba secara spesifik. Tadi sudah saya sebutin ya, skill 1 sampai skill 4. Coba sekarang ini. Ini prosedurnya ya. Yang pertama, as you listen to each short dialogue, focus on the last line or second line of the conversation. Because the answer to the question is generally found in the last line. Itu tadi yang saya bilang ya. Okay, then number 2, keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line of the dialogue. Think of possible restatement. Maksudnya apa restatement? Itu tadi paraphrase atau sinonim seperti yang saya katakan. Oke. Okay? Okay. Number 3, keep in mind that certain structures and expressions are tested regularly in the short dialogues. Listen for these structures and expressions. Structures, passive, negative, wishes, conditions. Maksudnya apa? Ini adalah skill pengembangan. Jadi nanti ada apa namanya, percakapan-percakapan yang menggunakan pasif, menggunakan negatif ekspresi, terus harapan, terus conditional sentence ya. Terus ini ada functional functional expressions ini, contohnya agreement, setuju, uncertainty, ketidakpastian, suggestion, saran, surprise, kaget. Atau ini idiomatic expressions ya, two part verbs, phrasal verb ya. Jadi kayak kayak put on, put itu menaruh, kalau ditambah put on artinya bukan menaruh tapi menjadi mengenakan. Sinonimnya nanti dengan wear ya gitu. Jadi atau idiom, misalnya nanti ada soal yang berhubungan dengan ini, eh, kata-kata apa ya biasanya ya, candle, lilin gitu ya, misalnya membakar lilin di kedua ujungnya. Nanti jawabannya, jawaban multiple choice di multiple choice itu jangan kalian jawab candle, pasti salah. Kenapa? Karena ini idiom, jadi seperti ungkapan gitu ya, ungkapan. Jadi kayak memegang lilin
di kedua, ya, membakar lilin di kedua ujungnya. Itu apa berarti? Ya berisiko, sibuk banget, nah, ngurusin itu. Ya. Atau kata-kata dua kepala, two heads are better than one. Itu berarti maksudnya kalian hindari kata-kata kepala, pasti salah. Jawabannya pasti menggunakan apa? Jadi kerjasama maksudnya begitu. Oke, next number four. With the answers and choose the best answer to each question. Remember to answer each question, even if you are not sure of the correct response. Jadi jawab aja walaupun kalian nggak yakin. Ya, never leave any answers blank. Jangan biarkan jawabannya kosong. Ya, terusannya di nomor 5 ini, even if you do not understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Jadi walaupun kalian nggak paham semua percakapannya, itu masih kemungkinan bisa menjawab pertanyaannya dengan benar. Ya, cari jawabannya dengan benar. Yang poin 1, pertama, if you only understand a few words or ideas in the second line, choose the answer that contains a restatement of those words or ideas. Jadi, pilihlah kata-kata, pilihlah jawaban yang isinya restatement dari kata-kata yang kalian dengar tadi. Tadi gitu ya. Misalnya kalian tadi dengar kata-kata go misalnya, atau apa ya, hmm, take off. Take off misalnya pesawat ya, take off. Nah ini aja kalian cari nanti kayak kira-kira ada nggak ya sinonim dari take off itu, ya. Take off itu berarti berangkat gitu ya. Jadi take off itu berarti berangkat. Mungkin nanti bahasanya itu leave gitu ya, pergi kayak gitu bahasanya. Jadi apa, kalian cari dengan jawab, kalian cari sinonimnya kata-kata yang kalian dengar tadi. Berapapun ya, kalian bisa nangkap dua ya, cari sinonimnya dari dua kata itu. Kali aja ada. Terus poin 2, if you do not understand anything at all in the second line of the conversation, choose the answer that sounds the most different from what you heard. Ya, jadi kalau nggak tahu sama sekali apa yang ada di percakapan itu, kalian pilih jawaban yang paling berbeda dari apa yang kalian ingat. Ingat itu ya. Oke. Never choose an answer because it sounds like what you heard in the in the dialogue. Jadi jangan pernah jawab jawaban yang kedengarannya seperti apa yang kalian dengar. Oke. And the last, be prepared. Bersiap-siaplah for the next question. You have only 12 seconds between questions. Jadi kalian hanya punya waktu 12 detik saja. Oke. Ya. Aturannya adalah sekarang kita ke latihan soalnya ya. Ini sudah saya buatkan. Oke, ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya, example. Yang dinamakan first line adalah man, ini. Second line woman. Dan narator ada di sini yang membacakan pertanyaan ini. Oke. Nah, orang pertama bertanya, does anyone know when the fire got started? Apakah orang tahu di mana api bermula? Ya, itu pertanyaannya. Kalau kita artiin ya. Dan second line, it must have started in the attic. Ini saya nggak translate dulu. Nah, what does the woman mean? Second line kan di sini kita fokus di second line. What does the woman mean? Nah, coba kalian bisa jawab, cari jawaban, cari. Kalian jawab menggunakan chat ya. Kalian bisa tulis di bawah ini, di bawah di chat. Nanti kalian pilih A, B, C, D. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Ya, oke. Saya tunggu jawabannya. Dan kalian bisa ini, pilih ya. Saya mau dikte. Ya. Yang alfa.
The fire started to attack the building. Bravo, the firefighter started at the attacker. Charlie, the fire probably began at the top of the building. Dan Delta, the firefighter started to attack the fire. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang sama sinonim paraphrase dengan it must have started in the attic. Dan kalian sinkronkan sebisa mungkin dengan pertanyaan orang pertama ini, ya. Does anyone know where the fire got started? Ada yang sudah menjawab? Oke. Oke, you're right. Benar, jawabannya adalah C, Charlie. Oke. You are all right. Ya. Jadi jawaban ini adalah jawaban yang paling berbeda. Dan tadi kalian hindari apa? Suara yang mirip. Kita lihat di sini ada studied. Ini adalah suara yang mirip. Ya. Suara yang mirip. Dan kalian lihat di sini ada kata-kata sorry. Ini sama ini loh. Nah. Oh, gini kan ya. Jadi ada kata-kata kayak gini nih. Sebisa mungkin kita hindari. Coba. Ini ada Eric. Eric ini ada kata-kata attack, ya, attacker, attack. Nah, seperti ini. Ini adalah suara yang mirip dan kita bisa menghindari apa yang mirip itu. Karena nggak sama meaningnya, gitu ya. Harus ada started. Sebenarnya nggak dalam real test. Bisa jadi sama start dan startnya di jawaban. Tapi jarang ya. Start terus di sini started kayak gini jarang ya. Nah, kayak gini nih. Nah, lihat jawabannya justru apa? Started ini adalah sinonim dari began. Jadi began ini adalah sinonimnya si started ini. Ya. Akhirnya kita bisa menggunakan second line apa tadi? Sinonim started dengan began dan avoid similar sound, hindari suara yang mirip. Itu aja. Oke. Nah, sekarang saya akan play the audio ya. Oke, sudah ketemu. Ini ya. Ini saya play audionya. Sebenarnya sudah ada sih skripnya, cuma kurang afdol kalau enggak di share audio ya. Oke. Ya, kalian dengarkan. Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Oke, sekali lagi nanti kalian jawab di komen ya, di chat. Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Oke, sambil kalian menjawab, saya translatekan ya. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? Sudahkah kamu melihat sketsa-sketsa yang Dave lakukan atau buat untuk profesor seninya? Dan second line merespon, I've seen some of them and they were fantastic. Aku melihat beberapa darinya. Dan ini kembali kepada sketsa. Dan they were fantastic. So what does the woman say about it? Oke. Yang sudah menjawab. Oke. Semuanya menjawab bravo ya. Oke, you're right. Benar. Jawabannya adalah bravo. Oke. Gitu ya. Oke, so simple. Jadi di sini kita melihat sinonim juga fantastic. Dia sinonimnya dengan amazing. Gitu. Terus ada sketches. Di sini sebenarnya adalah they dan them ya. Dan dia akan sama dengan drawings. Gitu maksudnya. Oke. Jadi hindari suara yang mirip seperti catches. Ini mirip dan ini ya. Enggak ya. Terus ada kata-kata apa lagi? Fantasi. Apalagi hands. Nah, ini kita hindari kata-kata seperti itu. Oke, let's go to skill 2. Skill 2.
Dalam skill 2 ini tetap kita fokus on the second line, ya. Dan tetap jawab dengan sinonim. Ini, choose answers with synonym. Oke, example, how successful was the corporation last year? Seberapa sukses korporasinya tahun lalu? And second line, it made a quite big profit. Ya, apa? Ini membuat sebuah keuntungan yang sangat besar. Oke, itu jawabannya. What does the woman say about the corporation? Oke, kira-kira jawabannya apa? Alpha, it profited from previous mistakes. Bravo, it earned a lot of money. Charlie, this was the last year that it would make a profit. Atau Delta, it was not so successful. So choose the answer. Kira-kira jawabannya apa? Kita yang sudah menjawab. Oke, sudah. Benar. You are alright. Jawabannya adalah Bravo. Yaitu, it earned a lot of money. Jadi sinonimnya dengan ini kan, namanya juga keuntungan besar ya, namanya perusahaan, ya dapat uang. Itu maksudnya. Jadi hindari kata-kata yang seperti ini profit ya. Ya memang profit ini terus ketemu dengan profited ya. Terus ada apa lagi nih? Ada profit kayak gini biasanya sih hindari ya, walaupun mirip banget ya. Mirip banget. Oke, kita lanjutin. Nah, ini exercise-nya. Kalian dengerin, saya putar 2 kali. Number 5. Did Ellen help you a lot with your training? She really urged me to do my best. What does the man mean? Number 5. Did Ellen help you a lot with your training? She really urged me to do my best. What does the man mean? Did Ellen help you a lot with your training? Apakah Ellen bantu kamu banyak dengan latihanmu, maksudnya. Dan she really urged me to do my best. Dia benar-benar mendorongku untuk melakukan terbaikku, melakukan yang terbaik buatku, maksudnya gitu ya. What does the man mean? Ya, yang sudah menjawab ini. Yang belum, saya tunggu dulu sambil mengeja. It was urgent that Ellen do her best. Atau Bravo, he really urged Ellen to do more. Charlie, he was encouraged by Ellen to try harder. Atau Delta, Ellen told him that she was trying to do better. Ya, yang mana? Oke, ya. You're right. Kalian benar. Jawabannya adalah C, Charlie. Yaitu he was encouraged. Dia didorong. Jadi encourage. Encourage adalah sinonimnya urge. Gitu. Tapi di sini menjadi pasif. Jadi ini she, ya. She di sini menjadi di belakang. Dan me adalah si cowoknya itu jadi di depan. Jadi nanti aktif jadi pasif, pasif jadi aktif. Ini ada di skill 5. Tetapi skill 5 dan seterusnya sampai 17 adalah skill pengembangan ya. Jadi kapan-kapan kita akan garap itu. Oke. Dan yang perlu dihindari adalah kata-kata yang mirip seperti urgent. Ini nggak penting. Ya. Terus ada kata apa lagi? Ada urge sama persis, tapi nanti nggak nyambung. Kita lihat. Nah, justru yang mendorongnya adalah cowok ya, nggak nyambung. Ya. Terus apalagi yang mirip? Ini ada. Ini beda sih. Kalau yang delta ini beda sih. Cuma jauh banget juga ya artinya. Ya. Oke. Ya. Kita lanjut skill 3. Skill 3. Skill 3 ini adalah skill avoid similar sound. Tetap kita pegang skill pertama dan skill kedua. Jangan sampai lupa. Oke. Do you think it will rain today? Do you think it will rain today? Menurutmu ini akan hujan hari ini? Dan second line menjawab, I heard on the news that
a bad storm is heading in. Okay. I heard on the news that a bad storm is heading in. Aku dengar di berita bahwa badai buruk sedang mendekat, gitu ya, kalau kita artiin. What does the man mean? Maksudnya, laki-laki itu apa? Alpha, the weather will probably get worse later. Bravo, the newspaper headlines described a bad storm. Charlie, people. Charlie, there was news about a headstrong man. Dan Delta, he had a new bed. He had a new bed. Kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang sudah menjawab? Okay. Yes, you're right. Jawabannya adalah alpha. Ini adalah jawaban yang paling berbeda juga ya. Yaitu cuacanya kemungkinan akan lebih buruk nanti. Gitu. Kalau Bravo di sini ada kata-kata yang perlu dihindari, ada heading ya. Heading di sini hampir sama dengan headline. Terus apa lagi? Ada bad di sini dengan kata new bad kayak gini. Ini bad, ini bad. Lalu headstrong ini juga sama tadi ya kayak heading ini. Hindari. Nah, akhirnya jawaban alpha yang menang. Gitu. Oke. Kita ke exercise. Sini. Listen, please. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Ya. Did Bob memorize every detail in the chapter? Apakah Bob mengingat setiap detail di chapter itu? Dan the second line, orang di second line menjawab, he wasn't able to master the lesson. Pahami maksudnya, ya. Resapi, cari jawabannya yang sama dengan itu. Okay, so what is the answer? He thought the lesson didn't matter. Bravo, he couldn't learn the lesson. Charlie, he learned a massive number of details. Atau Delta, he didn't like most of the lesson. Kira-kira jawabannya apa ini? Oke, ada yang beda nih seru. Oke, ya sudah menjawab. Jawabannya adalah yang menjawab. Ya, bravo. Ya, jawabannya adalah bravo. Yaitu he couldn't learn the lesson. Kenapa? Ya, karena kita lihat di sini ada wasn't able to master. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah couldn't learn the lesson. Sama kan? Tuh. Dan hindari kata-kata yang seperti master. Ini nggak nyambung karena di sini ada master, master. Terus ada kata master, masih. Seperti mirip kan? Seperti mirip. Maksudnya mirip kan? Coba. Terus ada kata-kata most. Jadi sama-sama M-nya. Master, most. Ya, mirip. Itu yang kita ingat. Oke. Jadi fix jawabannya berangkat. Oke. Ini penting ya. Skill 1, 2, 3. Gitu. Kalian pegang terus untuk menguasai mengerjakan soal 1 sampai 34. Tambahan skill 4. Yaitu draw conclusions about who, what, and where. Ya, oke. Contoh, I'd like a burger and fries, please. Oke, aku suka burger dan gorengan. Ya, tolong. Dan second line, to stay or to go. Kalau diartiin secara grammar ya, untuk tinggal atau untuk pergi. Maksudnya apa? Maksudnya di sini atau bawa pulang. Maksudnya gitu ya. Oke, jadi kira-kira yang ngomong seperti ini dan ada clue. Jadi kalian nggak bisa fokus ke second line saja kalau seperti ini ya. Tetap
orang pertama ini kalian juga pegang biar kita tahu sikonnya, situasi kondisinya ya. Jadi kira-kira jawabannya apa? Who is the man? Siapa yang menjadi laki-laki itu? Ada yang sudah menjawab? Ya, oke. A delivery man, a famous chef, a chef, a clerk in a fast food restaurant atau an airline steward. Ya, jawabannya adalah si Charlie ya. Oke, you're right. Nah, oke. Lanjut contoh berikutnya. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? Jadi kalau ada yet di sini belakang gini, ini have berarti caranya gini. Sudah belum gitu ya. Sudah belum kamu merespon undangan makan malamnya Bob? Okay, then second line, orang di second line menjawab, I'll take care of it by the way. Sudah. Ya, oke. What will the man probably do next? Nah, ini sering muncul dalam soal ya. Entah di part B, kadang itu juga ya. Part C, kadang juga ada. Maksudnya do next, yang akan terjadi. Itu apa kira-kira? Jadi, kira-kira jawabannya apa? I'll take care of it by the way. Alpha, take care of Bob. Bravo, invite Bob to dinner. Charlie, let Bob know that they accept his invitation. Atau Delta, respond to the woman's question. Kira-kira jawabannya apa? Yang sudah menjawab, ya, you're right lagi. Benar lagi ya. Jawabannya adalah Charlie. Jadi bahasanya, I'll take care of it by the way. Gampang, nanti aku urus. Nah, gitu kayaknya ya. Oke. Nanti deh, nanti aku beritahu itu bahasanya. Oke. Nanti aku respon, nanti aku verifikasi. Oke, then example 3. The lights are flashing and everyone's going in. Nah, kita lihat clue-nya di sini. Flashing, the lights, everyone's going in. Ya, oke. Then second line, we should take our seats now before the second act starts. Kita seharusnya, ya, atau kita harus lebih baik mengambil kursi kita sekarang atau duduk bahasanya sebelum apa apa bahasanya ronde yang kedua, eh, sebelum action yang kedua gitu bahasanya ya, mulai. Oke, jadi jawabannya enggak apa gimana ini? Where does this conversation probably take place? Ini soal mudah ya kayak gini, jangan sampai salah. Oke. Ya, jawabannya benar. Kalian menjawab Charlie. Ya, right. Ya, jelas ya. Ada seats, tempat duduk ya. Ada second edge seperti ini, pasti future. Oke, next. Contoh, contoh latihan soalnya. Number 1. Here are all your phone messages. I need to respond to these right away. What will the woman probably do next? Number 1. Here are all your phone messages. I need to respond to these right away. What will the woman probably do next? Ya, orang pertama, here are all your phone messages. Nah, ini pesan-pesan, ini semua pesan-pesan HP kamu, ya, teleponmu gitu, HP-mu. And second line, I need to respond to this right away. Ya, jadi aku perlu menjawabnya ini. Ya. Pokoknya aku jawab ini buru-buru. Sebenarnya ya aku jawab, gitu ya. Jadi aku perlu menjawabnya ini. Gitu. So what will the woman probably do next? Kira-kira ngapain? Alpha, write a message to the man. Bravo, make some phone calls. Charlie, respond to the man's questions. Atau Delta, get a new phone installed. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang sudah menjawab. Ayo, ada perbedaan ini.
Ya, jawabannya yang benar ya adalah bravo, yaitu make some phone calls. Kenapa? Maksudnya respon adalah menjawab, meresponnya. Kalau jawaban alpha, write a message to the man, berarti dia justru menulis pesan ke laki-laki itu, kan nggak nyambung. Jadi kita seolah-olah dalam percakapan si cowok memberikan HP-nya, ini loh, ada pesan banyak ini. Wah, si cewek ngomong, wah iya ya, ini sih aku belum nanggepin semuanya, gitu ya. Terus mau nanggepin, aku tanggepin aja deh semuanya ini. Entah apa namanya menggunakan pesan, entah menelpon, tapi di sini jawabannya menggunakan telepon cara jawabnya. Terus kalau Charlie ini sama-sama respon,